Hai guys, aku Bastar Kerta, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Ketemu lagi dengan aku ya, seorang ayah yang suka banget meliri bale langga. Nah, kalau di Lombok artinya meliri bale langga itu adalah menata rumah, membersihkan rumah, merapikan rumah, pokoknya beberes rumah gitu ya. Nah, di pagi ini adalah waktu masih pagi, biasalah ya. Pokoknya bersih-bersih rumah itu adalah aktivitas yang wajib banget ada, karena ini adalah rutinitas yang mau nggak mau kita lakukan. Siapapun itu ya, jadi aku katakan ketika kita bersih-bersih rumah itu harus kita komitmenkan diri dan bahkan kita wajibkan diri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membersihkan rumah kita sendiri? Kalau enggak bukan seorang suami atau laki-laki, ya hanya seorang istri, seorang ibu. Kalau enggak keduanya, maka anak pun juga. Tetapi bagaimana halnya dengan kita yang masih punya anak yang kecil, yang masih aktif banget, yang belum bisa apa-apa? Ya itu adalah tanggung jawab penuh kita sebagai orang tuanya. Ya kalau misalkan ada anak yang memang sudah bisa diajak kerjasama, artinya kalau misalkan udah masuk SD atau masuk SMP, bisa kita memberi pembelajaran gitu ya, bukan memaksa, tetapi sejak dini juga kita bisa harus mengajarkannya biar punya pola hidup bersih gitu. Karena karakter anak itu tergantung dari orang tua yang mendidiknya. Kalau misalkan orang tua cuek terhadap perkembangan dan pendidikan anak, ya nantinya anak juga akan menemukan pola tersendiri. Tetapi di sini kita juga harus berperan sejak awal bagaimana kita melakukan pembiasaan. Nah, hari ini adalah hari libur aku kerja ngantor, jadinya aku punya banyak waktu untuk membereskan rumah. Jadinya hari ini di pagi ini juga aku punya ada waktu luang banget gitu untuk membersihkan rumah. Udah gitu selesai aku bersih-bersih yang ini, ada rencana juga mau ke sawah kakak aku ya. Karena hari ini kakakku lagi begabah, artinya lagi panen padi gitu. Jadinya aku dan istri kayaknya juga mau ikutan gitu. Tetapi kalau nggak bisa nanti aku aja deh yang ikutan ke sana ke sawah kakak. Tapi sebelum pergi ini aku bersih-bersihin dulu ya, kayak ada rasa yang kosong gitu ya kalau tidak membersihkan halaman, tidak membersihkan rumah, ditinggal gitu. Terlebih sampah yang hari ini tuh lagi banyak banget. Bocil-bocil yang masih pada aktif itu lagi asik-asiknya main dagang-dagangan, main jual-jualan gitu. Jadinya ya udah deh dampak negatifnya, jadi sampah pada banyak gitu berserakan di halaman. Ada anak kecil ya yang masuk suaranya pas aku lagi dubbing seperti ini, tapi gak apa-apalah ya, karena emang anak kami Gibran bener-bener lagi aktif banget gitu ya, kadang suka ngegangguin gitu. Nah sekarang ini aku lagi ngejemur pakaiannya, pakaian cucian yang ini, yang sebelum pas aku lagi nyapu itu istriku lagi nyuci gitu loh guys ya. Dan istriku sekarang lagi mempersiapkan sarapan di dapur, sementara itu cucian yang memang udah dicuci itu sekarang aku keringkan, aku jemur aja. Pokoknya sebisa mungkin kita berbagi tugas, sebisa mungkin kita mengambil peran mana yang sekiranya bisa kita kerjakan, ya kerjakan saja. Karena ada beberapa juga yang semestinya bisa kita kerjakan, kadang kita biarkan gitu aja. Kalau menurut aku sih jangan begitu, sebaiknya ya selagi kita ada peluang, selagi kita ada waktu dan kesempatan untuk mengerjakannya, silahkan kerjakan saja. Dan sering banget ya berbagi kegiatan yang model seperti ini, nggak nyapu, nggak bersih-bersih, nggak ngepel, nggak jemur pakaian, nggak nyuci, nggak ngelipat baju, nggak masak-masak. Ya memang itulah pekerjaan kalau lagi di rumah. Mau nggak mau ya itu aja pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Kadang di sini itu aku katakan ini adalah bagaimana aku bisa menginspirasi dan memotivasi juga orang-orang di luaran sana. Niatnya begitu, karena menurut aku ketika kita sebagai seorang suami, seorang laki-laki juga terlibat dalam pekerjaan rumah, menurut aku tuh nggak masalah ya. Justru itu bisa meringankan pekerjaan pasangan kita. Bersyukur hari ini adalah hari libur kerja, jadi aku punya banyak waktu untuk meluangkan untuk orang lain, yang termasuk tadi pagi juga aku bisa membantu istri untuk mengurus pekerjaan rumah. Dan lanjut lagi, sekarang ini aku lagi bantu-bantu kakak panen padi di sawah alias begabah, yang sebelumnya sehari sebelumnya juga udah
mulai panennya, tapi karena berhubung hari ini adalah belum habis, ya udah deh aku bisa luangkan waktu untuk kesini. Memang begitu ya, hidup di desa itu benar-benar rasa solidaritasnya dan sifat kegotong royongan itu masih melekat banget gitu, dan itu merupakan rasa dan nikmat yang harus kita syukuri gitu guys ya, yang belum tentu kita bisa dapatkan di daerah atau di tempat lain atau bahkan di keluarga lain gitu. Tapi gimana pun itu, setiap kita punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Setiap keluarga dan setiap daerah itu punya cara tersendiri gitu untuk mempererat tali persilaturahmian atau tali persaudaraan gitu. Nah, kalau kami sebagai saudaraan di sini, ketika ada yang bekerja lebih gitu ya, kadang ketika kita punya waktu luang ya silahkan saja kita meluangkan waktu untuk saling bantu-bantu gitu. Dan saat ini namanya lagi begabah ya. Kalau di daerah kalian di luar Lombok apa namanya ya, yang namanya panen padi seperti ini. Nah, kalau di Lombok ini adalah panen begabah yang masih menggunakan sistem tradisional gitu, yang ada gerejanya itu tempat kita menumbuk-numbuk atau memukul-mukul batang padi itu loh guys ya. Daun jerami ya kalau nggak salah namanya. Dan kalau kita udah pukul-pukul seperti itu, ya udah deh, biji gabahnya atau biji padinya itu berjatuhan gitu guys ya ke terpalnya. Tapi bagiku ini adalah kegiatan yang walaupun aku tinggal di desa itu merupakan kegiatan yang asik banget gitu guys ya. Karena aku sesekali bisa ikutan seperti ini karena emang kesibukan utama aku kan bukan di sini, artinya bukan di pertanian gitu. Jadi ketika aku bisa ikut terjun langsung bantu-bantu saudara seperti ini, rasanya itu kayak liburan ibaratnya gitu, dan bahkan mengulang masa kecil dulu. Dan ketika lagi ke tempat sawah ini pasti deh teringat masa-masa kecil dulu seperti ponakanku yang lalu lalang seperti ini itu, dan itu benar-benar mengingatkan masa kecil yang penuh bahagia, yang orang kota belum tentu dapatkan momen-momen seperti ini ya. Dan ini adalah kegiatan dan momen yang sangat langka banget, dan menurut aku ini tuh kegiatan yang mahal banget di zaman sekarang ini. Kegiatan pertanian di desa seperti ini merupakan panorama dan pemandangan yang unik dan indah banget ya masa-masa sekarang ini. Makanya aku ngerasanya itu senang, bahagia banget gitu ya, dengan sambil mengabadikan momen-momen seperti ini. Ya udah deh aku jadikan sebuah konten saja, yang walaupun ini adalah real, memang benar-benar bekerja, bukan hanya konten semata. Dan by the way, ada nggak sih di antara kalian di sini yang punya momen dan kegiatan sama seperti aku, atau mungkin punya masa kecil yang seperti ini dan sampai sekarang juga? Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan selesai begabahnya, lanjut lagi, ada di dekat sawah itu ada sungai kecil-kecilan seperti ini, dan ini tuh bener-bener seger banget dan dingin sekali airnya. Oke guys, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi